Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Habibah Briani dengan NIM 19 11 S1034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Schistosoma japhonicum atau yang sering disebut dengan cacing darah atau juga dengan demam keong. Taksonomi Schistosoma japhonicum untuk kerajaannya adalah Animalia, divisi Platyhelminths, kelas Trematoda, keluarga Schistosomatidae, marga Schistosoma, jenis Schistosoma japhonicum. Schistosoma japhonicum adalah salah satu spesies trematoda darah yang bersifat hermafrodit yang dapat menimbulkan penyakit Schistosomiasis japhonicum. Schistosomiasis japhonicum disebut dengan cacing darah karena hidup di dalam pembuluh darah balik atau vena pada manusia, kucing, babi, sapi, biri-biri, anjing, dan binatang pengeret yang banyak dijumpai di Sulawesi. Penularan penyakit Schistosomiasis di Indonesia disebabkan oleh cacing Schistosoma japhonicum melalui perantara keong Oncomelania hufensis lindoensis, sehingga disebut dengan demam keong. Jika cacing ini menular pada manusia, maka akan menyebabkan penyakit Schistosomiasis yang menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat terbesar di Asia dan di Afrika. Seorang yang menderita penyakit ini akan mengalami kerusakan hati, kelainan jantung, limpa, ginjal, dan kantong kemih. Schistosoma japhonicum, siklus hidupnya sama dengan Schistosoma mansoni. Singkatnya, telur parasit dilepaskan pada tinja, dan jika bersentuhan dengan air, mereka menetes menjadi larva yang berenang bebas, yang disebut Miracidia. Larva kemudian harus menginfeksi siput dan genus Oncomelania seperti spesies Oncomelania hufensis dalam waktu 1 atau 2 hari. Dalam siput, larva mengalami reproduksi aseksual melalui serangkaian tahapan yang disebut dengan sporokista. Setelah tahap reproduksi aseksual, karkaria atau larva yang berenang bebas dihasilkan dalam jumlah besar, yang kemudian meninggalkan siput dan harus menginfeksi inang vertebrata yang sesuai. Setelah karkaria menembus kulit inang, ia kehilangan ekornya dan menjadi schistosomole. Cacing kemudian bermigrasi melalui sirkulasi yang berakhir di vena mesenterica, tempat mereka kawin dan mulai bertelur. Setiap pasangan mempunyai sekitar 1.500 sampai 3.500 telur per hari di pembuluh darah di dinding usus. Telur menyusun melalui jaringan dan melalui tinja. Morfologi atau ciri-ciri telur cacing dan cacing dewasa. Untuk yang sebelah kanan merupakan telur cacing. Ukuran sekitar 70 sampai 80 mikrometer, berbentuk oval hampir bulat, warna transparan atau kuning pucat. Spin sukar dilihat, terletak di letera dan sangat kecil, dapat jadi tertutup butiran-butiran yang biasanya ditemukan pada permukaan telur, berisi embrio besar berselia. Sedangkan untuk cacing dewasa, morfologinya yaitu cacing ini berwarna kuning atau kuning kecoklatan. Spesies jantan memiliki ukuran besar 1,2 cm kali 0,2 mm. Tidak ada duri pada permukaan punggung jantan. Pengisap oral menunjukkan tepi dan dengan duri ukuran bervariasi. Spesies betina memiliki ukuran 2,6 cm kali 0,3 mm. Kulitnya bergerigi dan memiliki lebih sedikit duri, namun pada anterior acetabulum permukaan integumen tidak memiliki duri. Betina lebih panjang dari yang jantan. Bisa dilihat di gambar. Yang panjang merupakan spesies dari betina, sedangkan yang bulat kecil itu merupakan spesies dari jantan. Selanjutnya yaitu fotogenitas. Fotogenitas Schistosoma japhonicum akan menyebabkan perubahan karena infeksi 3 stadium cacing, yaitu cacing dewasa bermigrasi melalui sistem sirkulasi jarang berakhir pada daerah otak atau sumsum tulang belakang. Apabila terjadi, maka akan menyebabkan stroke, paraparesis, kejang, atau hidrosefalus. Yang kedua yaitu telur cacing. Jumlah telur cacing yang signifikan akan menyebabkan fibrosisi pada beberapa jaringan, menyebabkan hipertensi portal dan skule dari pembentukan varix, ascites, dan splenomegaly.
Yang ketiga yaitu serkaria. Pada saat serkaria menembus kulit, akan terjadi perubahan pada kulit berupa eritema dan papula. Perubahan tersebut berupa gatal dan panas. Bila serkaria masuk ke dalam kulit dengan jumlah banyak, maka akan terjadi dermatitis. Diagnosis Schistosoma japhonicum ditegakkan dengan menemukan telur pada pemeriksaan tinja atau dengan pemeriksaan serologi secara fiksasi komplement. Sedangkan untuk pencegahannya, yang pertama yaitu hindari berenang di sungai atau danau air tawar. Yang kedua, masak air sampai benar-benar matang. Yang ketiga, melakukan pengobatan pada penderita untuk mencegah terjadinya siklus hidup. Pengobatan skistosoma dapat diobati dengan pemberian obat-obatan. Dokter akan memberikan praziquantel sebagai pilihan utama untuk mengatasi skistosoma. Selain pemberian obat, dilakukan operasi untuk mengangkat gumpalan cacing. Berikut adalah video pemeriksaan telur cacing pada feses. Silahkan disimak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tips tentang bagaimana pemeriksaan feses untuk pengamatan telur cacing. Di sini ada dua metode. Metode yang pertama adalah metode natif sederhana, yang kedua metode apung. Keuntungan dari metode apung adalah mudah dan cepat, tapi lapangan pandang tampak kotor. Langsung saja ke langkahnya ya. Yang pertama, sampel feses yang kita dapat. Kalau saya biasanya pakai plastik seperti itu. Saya kasih air, saya pencet-pencet agar tercampur. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah tercampur, nah, kurang lebih seperti itu ya. Tercampur, diambil dengan menggunakan spuit atau pipet. Untuk pemeriksaan metode natif sederhana, langsung ditaruh pada objek gelas 2 atau 3 tetes dan diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 400 atau 1000. Nah, itu dengan perbesaran 400, tapi ada cacingnya teman-teman. Itu yang saya lingkari merah. Nah, ini adalah penampakan telur cacingnya sendiri. Lapangan pandangnya tampak kotor ya. Terus yang kedua adalah metode apung. Keuntungan dan kerugiannya seperti itu, sama seperti tadi. Sampel yang didapat ditambahkan air, kemudian setelah merata, kalau yang ini diletakkan pada tabung reaksi seleher tabungnya ya, kurang lebih segitu. Terus kemudian disentrifus. Setelah selesai sentrifus, diangkat. Nah, kemudian dibuang cairannya atau supernatannya, tapi endapannya jangan sampai terikut ya teman-teman. Nah, segitu saja sudah cukup. Kemudian ditambahkan gula atau garam jenuh seleher tabung lagi. Kemudian disentrifus kembali. Nanti setelah selesai disentrifus tidak dibuang supernatanya, tapi langsung ditambahkan gula atau garam jenuh lagi hingga cembung. Terus kita ambil cover gelas, diletakkan di bagian yang cembung tadi, ditunggu beberapa saat. Setelah itu cover gelas tadi diambil dengan tetesan airnya, kemudian diletakkan pada objek gelas, dan selanjutnya diamati di bawah mikroskop. Nah, itu adalah penampakan dengan metode apung ya. Lapangan pandangnya lebih bersih,